Beliau bertugas di MTS Al-Hidayah dari Salawu. Nah, ini paling jauh dari Mi. Nah, dan yang saya sendiri Ispupu sebagai moderator, saya bertugas di TK BKOW Purwaasih. Nah, malam ini kita akan belajar bersama, sharing bersama Ibu Risti. Nah, dengan durasi pembukaan, terus materi 20 menit Bu Risti, dan selanjutnya diskusi kami beri waktu 30 menit, dan selanjutnya penutupan. Nah, pembukaan sudah cukup sekian ya, mungkin sudah jelas. Nah, yang kedua kita akan dengarkan sharing-sharing ilmu-ilmu tentang kepaudan yang akan disampaikan oleh Ibu Risti. Nah, malam ini subtema, tadi subbesarnya tentang PAUD pendidikan anak usia dini, dan subtemanya tentang konsep diri anak. Apa itu konsep anak? Kita dengarkan saja konsep-konsepnya dari Ibu Guru cantik dari TK Lab. Saya persilahkan. Mangga, Bu Risti. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur. Waalaikumsalam. Pada saat ini saya berkesempatan menjadi presenter untuk yang kedua ya. Yang pertama waktu saya kuliah saya pernah presentasi yang kedua sekarang. Terima kasih saya ucapkan dan rekan-rekan yang telah memberikan kesempatan. Kenapa saya karena kami saya dan Bu Is ya. Saya yakin dari atau orang dan ketiga yakin seandainya konsep kita kepada anak akan menunjukkan tenaganya yang terjadi di Hiroshima. Bapak Ibu yang saya hormati, yang efektifkan waktu, saya akan mulai pembahasan tentang kembangkan konsep diri pada anak. Atau menekankan pada mengembangkan aspek kepribadian anak dan pendidikan anak usia dini, memberikan kesempatan mengembangkan pribadi anak. Ya. Lanjut ya. Selanjutnya, bentuk dan hubungan ya. Bentuk dan warna hubungan yang terjalin dan individu lain sangat ditentukan banyak faktor,
Di antaranya, ya, jenis kelamin, status sosial, kepribadian. Apakah kepribadian itu sudah ada sejak lahir? Kepribadian bukan sesuatu yang sihir, tetapi merupakan interaksi terus-menerus antara sifat bawaan atas dengan pengaruh lingkungan yang pada akhirnya membentuk pola kepribadian. Pola kepribadian itu mencakup banyak aspek, di antaranya motivasi, aspirasi, penyesuaian diri, dan konsep diri. Salah satu aspek yang harus dikembangkan pada diri anak adalah konsep diri. Konsep diri pada anak merupakan pandangan serta karakteristik yang dimiliki, baik secara psikis maupun fisik. Penilaian, penghargaan, dan keyakinan yang terdapat pada diri anak yang akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Menurut Pujianti, konsep diri terbentuk dari dua komponen, yaitu komponen kognitif dan komponen afektif. Komponen kognitif merupakan pengetahuan individu dirinya. Misalnya, saya ini anak bodoh, saya ini cantik, saya ini anak, dan sebagainya. Merupakan penjelasan tentang siapa saya yang akan membuat gambaran deep the future of myself, melahirkan cita diri atau self. Secara afektif adalah merupakan penilaian individu terhadap dirinya tersebut akan membentuk penerimaan diri self-acceptance serta harga diri self-esteem pada individu. Contoh pernyataan dari komponen afektif adalah saya kecewa menjadi anak, saya kecewa yatim, atau walaupun saya hitam, saya senang, dan lain sebagainya. Jadi, komponen afektif merupakan gambaran subjektif tentang diri sendiri. Halo, Assalamualaikum. Ti? Kayaknya gangguan jaringan lagi ya, teman-teman. Nah, konsep diri. Konsep diri sebenarnya di sini lagi membentuk konsep diri, termasuk konsep diri positif ya. Nah, gitu. Ini sangat penting, terutama dalam pendidikan anak usia dini, karena anak usia dini itu merupakan pondasi
paling pertama ya yaitu berhubungan dengan karakter. Di garis bawahi konsep diri itu berhubungan dengan karakter. Nah itu mungkin yang tadi sekilas. Bu Risti, Assalamualaikum. Pak Deden. Ya, voice. Halo, boys. Ya, Ya, kedengaran suara saya? ada. Ya. Dilanjut saja ke diskusi, Bu. Tapi sambil diskusi belum mengisi presensi, silakan dibuka di chat ya. Ya. Siap. Ya itu. Sudah cukup. Diteruskan. Mungkin Bu Risti apa mau ada lagi? Oh, ada. Langsung ke diskusi aja katanya. Boleh minta izin ke diskusi iya, saja, siap. nggak apa-apa. Iya. Ya, Itu ya, dia mangga. Sangat menarik ya hatur nuhun. Konsep diri mungkin di garis bawahi tadi dikatakan berhubungan dengan karakter. Nah di sini kita akan diskusikan konsep diri terutama yang berhubungan dengan anak usia dini, boleh kita diskusikan sama-sama. Kalau ada yang mau menambahkan pendapat atau pengalaman pribadinya boleh di kehidupan dirinya tentang kehidupan bagaimana pengasuhan anak di lingkungan ibu dan bapak di rumah. Nah, boleh dipersilakan, boleh dari chat, boleh langsung bertanya juga boleh. Ya, silakan para presensi yang baik hati. Presensi. Partisi maaf. Bu Ani mau bertanya, Bu Ani. Bu Ani, sudah punya anak berapa? Unmute-nya dibuka, mute. Kedengeran suaranya. Dah. Sip. Udah sip. Assalamualaikum. Bu Ani. Oke. Mau bertanya atau sharing? Mau bertanya. Iya. Mau bertanya ini tentang cara penanganan anak ya, Bu. Kan ada anak yang dari dulunya itu dimanja banget sama orangnya ya, dan sekarang jadi ada keterlambatan di hal-hal kayak kognitif, misalnya mulai dari baca dan sebagainya. Dan sekarang itu orang tuanya mengeluh anak belum bisa apa-apa. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan ketika sudah terjadi hal seperti ini? Ya. Ya, cukup Bu Ani. Atau masih ada lagi unek-uneknya? Nanti disampaikan ke Bu Risti. Sudah. Ini dari mana sebelum dijawab mau tampilkan? Saya di majalah Teh. Oh, majalah TK juga.
Ya di TK juga. Suaranya nggak jelas, jadi mau diulang. Ya, bunya. Ini sinyal ini jelek. Pindah. Ya. Mangga Bu Risti di Waler. Please, mohon bantuan diulang pertanyaan. Ulang pertanyaannya, suaranya nggak jelas. Halo. Halo, ya. Halo. Yes. Halo. Bu Is. Ya, Halo, pertanyaan mau diulang. Ya, Pak, Suantana kita jelas aja nomor kemarin tuh ya. Mohon. Siapa Bu Risti? Pertanyaannya diulangi sama Bu Is. Mohon Diulang ya? Oh, tahu. Udah ada. Ya. Ya, alhamdulillah. Ini Bu Risti katanya. Halo? Jelas? Ya, halo. Ya, jelas. Ya, jelas, Bu. Sama Bu Is. Anak yang manja. Nah, ini berdampak karena kemanjaannya itu berdampak kepada kemampuan kognitif. Nah, kognitifnya menjadi terhambat, terutama dalam kemampuan membaca, menulis, biasanya calistung ini. Jadi permasalahan yang viral dan sudah umum kayaknya. Nah, kalau sudah terjadi demikian, bagaimana kiat-kiat kita untuk misalnya bisa memecahkan bagaimana anak tersebut sehingga mempunyai kemampuan kognitif yang lebih nah itu, atau mempunyai peningkatan dalam kemampuan kognitifnya. Kiat seperti apa? Nah, ya kemampuan itu saya ya. Ini berdasarkan saja, soalnya saya bukan ahli. Mungkin kedekatan dengan orang tua itu gurunya lebih efektif ya. Nah, sebab dengan pola. Nah, yang kedua, meningkat ada pengembangan ciri diri mungkin Kurang jelas, Bu. Jadi salah satu
terputus lagi ya. Nah itu Bunda Ani sangat berpadalah kontaknya orang Intinya Risti. Gak ada suara? Bu Risti. Risti tiasa diulang halo. walaranana. Walaranana Oh. bisa diulang. Ya, Nah. yang pertama mungkin ini berdasarkan pengalaman ya Pak ya. Yang pertama mungkin yang Ibu kita kembangkan selaku guru PAUD ya. Yang pertama adalah pola asuh orang tua. Jadi parentingnya harus lebih diperketat khususnya dengan orang tua SD ya Pak. Jadi dosen saya yang pernah memberikan di waktu kuliah saya menjelaskan gini ya Pak. Kalau anak belum bisa mandiri atau mengikuti aturan yang ditetapkan sekolah, itu jangan dimulai pembelajaran. Jadi kalau misalkan kita akan bisa mengajarkan dengan baik khususnya di PAUD, Menghilang lagi Bu Risti. ya Pak. Halo, ya menghilang. Ya. Ya, ada. Seandainya kita guru PAUD itu akan sukses mengajar, yang kita harus mampu membuat anak itu mandiri. Belum anak itu mandiri, tidak akan berhasil pembelajaran kita. Yang kedua, dari saya adalah Menghilang kembali Bu Risti. Ya. Halo. Hai. Jelas lagi. Ya. Nah, dengan jadi parenting pribadinya lebih diperketat ya. Jadi program yang di sekolah, yang diterapkan di sekolah itu lebih diperketat. Menghilang lagi Bu. Dengan demikian, ya halo. Sinyalnya berat Bu. Ya. Sok. Ayah ada. Ada. Alhamdulillah. Mungkin tips dari saya begitu saja Bu. Jadi intinya Itu. sebelum agar anak itu berhasil atau sukses dengan program kita, jadi buat ibu harus mampu sebelum menerapkan materi atau pembelajaran kita, buat anak itu mandiri dulu. Oke. Bu. Ya oke. Oke Bu Risti. Ya. Bu Ani, apakah sudah cukup atau mudah-mudahan tidak puas ya? Ini puas ya, pada tidak puas atau puas mau menambahkan karena kita guru TK. Ini Bu, kan kalau di sekolah itu kita anak-anak itu semua mandiri ya Bu. Tapi ketika misalnya di rumah itu bertolak belakang dengan kemandirian anak seperti itu. Terus orang tuanya juga ya, jadi terus, orang tuanya juga sekarang udah
udah angkat tangan Bu, udah nggak mau, udah bingung harus gimana di rumah. Ya, kalau tidak ada kebenaran demikian berarti Oh, ya ya. Ya, teruskan dulu Bu Ani ceritanya gimana. begitu lebih baik saya mengajukan anak itu ke psikolog, Bu. Suaranya Jadi hilang kalau lagi. saya menyarankan anak itu langsung dibawa ke psikolog, Bu. Jadi kan kalau misalkan demikian, tapi memang harus kita pendekatannya baik dengan orang tua. Jadi kalau memang orang tuanya udah merasa anak itu bermasalah, ya harus ke psikolog. Ya, makasih Bu Risti. Memang permasalahan sejauh mana Bu Ani? Selain kemampuan kognitifnya di bidang calistung, apa lagi? Udah, seperti itu aja. Udah sih, kalau untuk yang lain kayak dihafal lah, kayak yang lainnya itu udah oke. Cuman sekarang kan kebanyakannya orang tua mintanya seperti itu, calistingnya kurang. Tapi ketika di rumah itu memang untuk kemandirian sudah banget, sampai misalnya ke kamar mandi pun nggak bisa sendiri gitu. Nah, itu harus kayak gimana? Kan tadi kata ibu kan kemandirian dulu ya yang harus di ini. Ternyata di rumah juga belum bisa mandiri tuh. Itu Beristi katanya Mbak. Tadi disimpulkan oleh presenter harus mandiri, ya betul. Nah, boleh berapa tahun nggak Bun? Usianya berapa tahun? Halo? Halo, Bu Rizky. Bu Ani, jelas nggak suaranya? Ya. Paling Kira-kira ya udah cukup dari penjelasan dari Bu Rizky, Bu Ani? Ani? Ada yang ditanyakan lagi tidak? Usianya 6 tahun, sekarang berarti 7 tahun sekarang berarti. Oh, 7 tahun ya. Baru masuk SD. Baru masuk SD. Ya itu. Berarti mau ada yang ditambahkan lagi? Baru masuk SD. Bu Rizky, ada yang ditambahkan lagi? Usianya sekarang 7 tahun. Baru masuk SD. Emang pas masuk SD kayaknya kurang usia. Jelas? Ya, jelas. Mangga Bu Rizky, mau ditambahkan lagi? Bu. Itu Ya. Bu Rizky kayaknya menghilang lagi. Ya, mungkin sudah kayaknya ya sudah terpecahkan tadi permasalahannya. Tadi yang dikatakan oleh Ibu Rizky, pertama itu harus diperhatikan pola asuh. Nah, terutama pola asuh di keluarga. Nah, dengan itu harus sinkron dengan program sekolah. Nah, pola asuh yang diterapkan nanti bisa diperdalam dengan persiapan dalam memulai pembelajaran, itu prakteknya di sekolah. Yang di rumah didukung oleh pola asuh dari orang tua. Mungkin seperti itu ya intinya tadi yang disampaikan oleh Bu Risti. Nah, selanjutnya boleh
boleh sharing-sharing lagi tentang itunya putra-putri kesayangannya di rumah bagaimana? Boleh Pak Akon, boleh Bu Asia, Bu Megasari, Bu Piti, Pak Saifullah, mangga Pak Saifullah gaduh putra alit kena atau napi pengalaman sebelumnya pas waktu anak-anak masih kecil boleh disampaikan. Aden, suara Nabi jelas deh? Jelas mangga Pak Saifullah daripada ayat terus Mangga anu gaduh murang kali alit enggak terutami anu tos gaduh nu murang kali ageng ge mangga pengalamanana saya kada rencangan panginten pengalaman bagaimana pengasuhan na kaungkur dugikeun ka ayeuna atau hasilna. Pakon mangga Pakon. Kayaknya nih kita memberikan motivasi yang sangat luar biasa apalagi di dalam keluarga bagaimana pola asuhnya saya menjadi penasaran dengan Pakon bagaimana pola asuh di rumahnya. Pakon masih ada? Iya Pak Akon. Pak Akon putra seberiji. Pak istri pamegetna seberiji Pak Akon. Pangaritna seberapa? SMA hiji. Oh nyamun atuh. Puterana ya tilu. Nah, SMA pangalitna SMA pangalit. Keluar dari SMA. Wah, berarti terus gaduh anu nah, kuliah. Iya, alhamdulillah. Bapak nih Pak Akon boleh ya saya sebagai moderator karena menunggu-nunggu pertanyaan belum muncul baru satu dari Bunda Ani. Nah, saya termasuk yang penasaran kepada partisipan. Nah, terutama Pak Akon nih di sini. Bagaimana cara pola asuh Pak Akon, Abah di rumahnya sehingga menjadikan tilu putra putri menjadi sukses sekarang yang duanya udah pada lulus, yang satu mau kuliah. Bagaimana tuh biasanya sok mogok eta teh? Mangga di sharing kerencangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mhm. Iya iya. Iya. Memang luar biasa ya, Bah, ya. Sesuatu hal yang membanggakan dan memang itu bagi tua sehingga bisa mensukseskan terutama dalam bidang pendidikan itu sangat-sangat hebat karena ada kemampuan, tidak ada kemampuan. Kemampuan bisa dicari, tapi kemauan itu yang sulit untuk membangkitkan kemauan itu perlu dukungan orang tuanya, Bahnya. Lah hebat kabayang ku abdi mah Bah, Abah di dieu ge tos tiasa janten sepuh-sepuh anu partisipan anu sanes abdi sami janten motivasina di sini panginten ku materi ayeuna berkaitan dengan konsep diri. Jadi panginten ayeuna berkaca dari pendidik PAUD, nah berkaca lagi dari pengalaman Abah sebagai orang tua berarti sangat besar peranan seorang ayah dan ibu di rumah dan yang lainnya. Orang tua kan tidak aja ya pola asuh orang di rumah terhadap kesuksesan, terutama kesuksesan dalam konsep diri atau karakter anak. Itu panginten atur nuhun tentang motif kaung sadayana di gitu. Kang nu sanesna mangga lainnya. Bu Risti ada Abah itu salah satu figur ya yang mampu membuktikan bahwa beliau memiliki konsiri yang positif. Insya Allah. Mudah-mudahan itu bisa melahirkan generasi hebatnya lagi ya. Putra tua putra saya secara peserta didik atau didikku Abah. Amin. Ya, Apa ya mau bertanya? halo. Maaf, Bah. Aden ka kuping teh. Ya. Ya. Ya, hatur nuhun, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Bu? Boleh banget. Iya. Perkenalkan saya Yaya Hidayat. Tapi sama Tokil Kak Abah Akon dilujengi Abah yang semangatnya tidak lekang oleh waktu ya, pernah mati gitu. Sangat luar biasa ini. Berkobar terus ya, Pak ya. Abahnya. Iya, betul. Menginspirasi buat kita semua gitu. Iya, iya. Mungkin saya hanya berbagi atau ada apa istilahnya sudut pandang lain ya Bu ya, sekaligus apa istilahnya mau berbagi yang saya tahu saja. Iya. Sekaligus mungkin itu kan lebih faknya di PAUD ya Bu ya. Ya.
Baik. Maka silakan begitu pengalamannya ya Pak ya. Iya. Nah, kalau kita lihat dengan paradigma Serang bahwa anak-anak Serang itu jelas tantangan yang kompleks, baik nanti akan berimplikasi terhadap karakter pribadi. Kenapa? Karena arus informasi, ruang, dan kesempatan terkadang mereka sangat mudah untuk mengaksesnya. Kita lihat anak-anak yang mulai kelas umur 2, 3 tahun, 4 tahun, itu sudah terbiasa dengan alat-alat seperti yang kita gunakan. Nah, sedangkan kita tahu bahwa anak usia itu adalah merupakan masa kemasan di mana pola berpikirnya sangat tergantung kepada meniru terhadap sesuatu. Sekarang dalam konteks itu materi konteks pembentukan diri atau gimana Bu? Konsep diri. Konsep Konsep Ya, diri. konsep diri ya Bu Listi ya. Tentang konsep diri Ibu ya. Nah, jadi disinilah barangkali kalau boleh berpandangan, anak usia PG itu satu, dalam pola berpikirnya masih bersifat imajinatifnya sangat tinggi. Saya pikir dengan pemberian ruang yang seluas-luasnya dengan permainan gadget atau apa itu akan berdampak yang kurang baik sebetulnya. Tapi kalau kita bisa menjelaskan, mengarahkan, itu akan membuat suatu hal yang luar biasa, ledakan luar biasa. Contoh, kita dulu beberapa bantu era digital menjelaskan tentang capung, menjelaskan tentang apa-apa. Saya pikir dengan gadget itu bisa visualisasi lebih dapat, semuanya lebih dapat. Terus yang terpenting, anak itu adalah masa fase meniru. Jadi kalau pembentukan diri untuk anak PAUD itu adalah, kalau menurut saya adalah ada peniruan yang betul-betul yang kuat, yang baik. Jadi anak-anak sangat cepat sekali meniru. Imitatif itu cepat meniru. Itu salah satu treatment atau konsep untuk menghadapi anak-anak sekarang. Yang kedua, adanya sedikit pembatasan dalam penggunaan. Terus yang sering saya lihat di lapangan Ibu, ketika saya lihat anak TK, APG, ketika mereka belajar itu sudah dipus, sudah dikenalkan dengan seperti mewarnai, menghitung, atau apa, memang bagus. Tapi terkadang saya sering melihat contoh anak disuruh mewarnai bangunan masjid, atau anak mewarnai daun atau objek lah. Nah, di situ ada suatu sedikit pembatasan, tapi tidak tahu kalau di Ibu atau yang lain. Dalam arti konten, oh daun harus hijau loh, oh ini harus ini. Kalau menurut saya itu untuk usia fase seperti itu adalah masa-masa anak untuk berimajinasi, berkreativitas. Biarkanlah aja dulu. Kenapa? Karena itu sudah terbukti dengan generasi-generasi sekarang, anak-anak usia SMA, anak-anak usia SMP itu kreativitas berpikir merasa kurang terkembang. Karena dari awalnya mereka sudah terkotak-kotak, terbatas. Dan seperti itu. Ini hanya perspektif saya dari sudut pandang yang itu gitu ya, hanya berbagi saja. Jadi kesimpulannya untuk pola asuh anak di era sekarang ini, saya pikir pertama adalah harus kuat contoh, pemberian contoh yang bisa langsung dilakukan yang pertama. Yang kedua, bisa memanfaatkan tentang gadget yang positif, dalam arti bukan melarang tapi betul dalam pola asuh yang itu jadi suatu sumber informasi yang jelas. Ketika kita menjelaskan capung atau apa, hanya bercerita, oh ini cerita fabel banyak itu sebenarnya. Dan yang paling penting buat anak-anak sekarang itu adalah apapun yang anak lakukan pasti orang tua ingin anaknya itu benar, ingin anaknya itu perfect. Secara tidak langsung
satu itu bisa menjas anak menjadi tidak percaya diri. Contoh bernyanyi satu-satu, aku saya ibu dia salah, kita katrot, insya Allah mending kalau anak misalnya itu mungkin salah satu saya yang kepada anak saya, walaupun dia salah biarkan aja saya dulu, karena itu memberikan suatu percaya diri yang luar biasa. Mungkin itu Ibu yang bisa saya rasa berbagi. Terima kasih dan mohon maaf atas apa istilahnya yang saya sampaikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Bu Risti, saya apresiasi dengan Pak Yayat. Pak Yayat, Bapak PAUD banget ya. Nah itu sebenarnya perkembangan dunia pendidikan perpaudan yang sekarang. Nah coba saya diberikan ke Bu Risti bagaimana tanggapan dari pernyataan Bu Pak Yayat. Bu Risti, yaitu ya Bu Risti. Bu Risti Kak. Yang mau kanan ke sebentar nanti. Bu Risti tos lab. Oh tos lab. Kumatu di lajeng badan. Aya waktu 10 menitan deh pengen nanya. Ya. Iya, mohon. Mohon. Bu Risti lab. Kesawias di kali. Masih. Masih itu masih. Sinyalnya awan. Sinyal awan pisan. Oh awan pisan. Bu Risti nembe ya ada suatu pernyataan dari Bapak Yayat yang menurut Abdi nyalira Bapak PAUD banget. Nembe nu disaurkeun teh kahiji anak usia dini sebagai peniru ulung tanya anu kaduana menyikapi sekarang dunia gadget bagaimana pengasuhannya tadi disampaikan oleh manfaatnya dan kekurangannya disampaikan oleh Bapak saya. Terus tentang praktek pembelajaran atau pembatasan atau bagaimana cara pembelajaran anak usia dini yang seutuhnya atau sebenarnya. Terus yang keempat tentang pola asuh, terutama tadi yang saya tangkap pola asuh diskriminatif. Nah di sini otoriter ya. Nah di sini pola asuh yang tidak diperkenankan oleh Payat itu pola asuh otoriter. Dan beliau sudah menerapkan pola asuh demokratis. Ibu presenter. Bu Risti. Mangga, Bu. Karena sinyal di wae panginten Paden. Mohon sinyal teh gambar teh. Ya. Sambil ngobrol waktunya pada ulang. Pak sekali lagi ke Pak Yayat. Ya tadi udah kadang pisah ya. Bapak PAUD tos kaping tadi Abi. Anu tadi pernyataan tadi. Wihan deui. Tos aya deui. Nah, Bapak pangetan muhun pisan. Leresan nu didikeun Payat dalam dunia pendidikan anak usia dini itu memang seperti itu. Sekarang sudah dalam poin ketiga tadi yang disampaikan mengenai pembelajaran misalkan dalam hal mewarnai sebenarnya kalau sampai mohon sedih ya Bu sambil Ibu mengatasinya. Mohon sambil ini penutup menyimpulkan sebenarnya sudah disimpulkan tadi oleh Payat, hanya menegaskan di sini saya sebagai moderator membantu presensi ya teman-teman. Nah sebenarnya memang pengetahuan kita di dunia pendidikan anak usia dini itu perkembangannya memang seperti itu. Yang dulunya
menggambar itu tekenging keluar garis, daun kedah hejo. Nah sekarang ditingkatkan lagi pengetahuan guru-guru PAUD itu sebenarnya bukan salah, tapi sekarang lebih diarahkan betul yang dikatakan oleh Pak Yayat, jangan seperti itu. Karena kalau diterapkan pelajaran seperti itu, otoriter namanya, karena pola asuh ada 3 kalau tidak salah, ada yang disebut otoriter, diskriminatif, dan apa satu lagi nanti dilihat lagi. Nah, kalau kita otoriter, tadi dikatakan tidak akan menciptakan anak yang percaya diri. Karena apa? Di dalam kegiatan mewarnai juga sudah terbatas. Tekenging keluar garis. Kedah hejo. Rambut mah kedah hidung. Jadi anak tidak ada kebebasan. Intinya tidak ada kebebasan. Makanya dampak yang lebih besar, nanti besarnya SMA, SMP-nya tidak terlihat menjadi anak yang kreatif. Karena dari sejak kecil juga sudah dibatasi. Bahkan informasi yang terbaru, anak-anak itu di sekolah, di RA maupun di TK ataupun di playgroup ataupun itu nama kober, sekarang bukan tidak boleh, tapi absensinya lebih diperkecil. Anak-anak tidak diperkenankan, 9% tidak diperkenankan untuk menulis di kertas. Kumaha teu aya hasilna. Sekarang ada yang dinamakan dengan cara STEAM dan LOSAT dalam dunia pendidikan anak usia dini. Nah, dalam menggunakan LOSAT itu bisa menggunakan berbagai benda atau apa yang dapat menciptakan kemampuan berpikir Anda dengan bahasa. Misalnya itu dalam menulis. Seperti itu ya Pak. Teman-teman yang sharing saja. Ini hanya menegaskan dari pernyataan Pak Yayat, memang betul. Nah itu perkembangan baru yang pertama, yang tadi LOSAT dan STEAM. STEAM itu sebenarnya yang dikatakan dalam pembukaan udah STEAM, tapi bagaimana STEAM di PAUD susahkan menerapkan. Kalau STEAM di SA, SMP itu gampang. Nah, sains, teknologi sudah bisa diterapkan. Bagaimana kalau di TK itu dalam LOSAT itu tadi, dan yang dikatakan oleh prakteknya tadi oleh Pak Yayat itu. Dan yang tadi yang pertama dikatakan oleh Pak Yayat itu keteladanan atau anak bukan peniru ulung. Berarti peniru ulung itu berarti sebagai objek dilihat oleh betul harus menjadi teladan dalam berbagai hal. Oh itu. Ya satu lagi menyukan dari pernyataan Pak Yayat tentang gadget. Simpulkan memang sekarang di-share lagi pengetahuan dari anak usia ini itu yang pertama ditekankan untuk untuk menguasai literasi. Ada gerakan literasinya, salah satunya tadi dikatakan oleh Bapak Yayat yaitu mengenai gadget, yaitu memang harus menguasai anak usia dini juga, apalagi kita ya yang sudah dewasa, itu literasi digital. Tapi bagaimana cara menerapkannya? Ya, kita sebagai orang tua punya teknik tersendiri, pola asuh tersendiri untuk bisa memanfaatkan literasi digital itu. Mungkin itu pernyataan saya dan Pak Yayat mungkin menutup dari materi kali ini. Maaf atas segala kekurangan. Nah, dan maaf sekali ke Ibu presenter, ini saya banyak ini punten sanesna ya, yang membantu dan minta maaf kepada teman-teman karena ada gangguan teknis dari presenter terkendala dengan jaringan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak yang pertama, kita bertemu lagi dalam materi-materi berikutnya. Dan sebelum saya tutup, ada yang disampaikan dulu. Ibu Riti sudah bisa gabung lagi tidak? Atau Pak Host? Ya, Bu Uis. Ya, mungkin sebelum saya tutup ada yang disampaikan. Iya, ini saya barusan lihat daripada peserta ya. Dari partisipan ini
alhamdulillah ada 14 ya, Ya. ada 14 partisipan. Kemudian terima kasih kepada Ibu Risti selaku presenter, kemudian Ibu Is selaku moderator, dan juga tadi ada penguatan materi dari Pak Yayat Hidayat. Terima kasih Pak atas tambahan materinya. Mungkin ya, yang dapat saya laporkan mengenai kegiatan dan mengenai presensi ya. Dan mudah-mudahan kedepannya untuk kegiatan ini agar lebih lancar lagi, dan mohon maaf juga karena mungkin dari Bu Disi tadi sudah dikatakan bahwa kendalanya adalah sinyal. Nah, kita nanti mau mencoba presentasinya di siang hari insya Allah ya. Mungkin itu saja. Ada lagi Bu Bois, ada? Cukup ya?